Saat ini kita akan bahas yang namanya gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini diberi namanya sendiri, itu adalah sebuah gaya yang terjadi antar molekulnya. Tadi ada sebuah air, kalau digambarkan air itu terdapat berapa banyak molekul air. Namun secara singkat saja, ini air satu, ini molekul air yang kedua, gitu ya. Ini molekul air yang ketiga. Nah, di antara molekul tersebut, mau yang satu dengan molekul yang lainnya, ini terjadi yang namanya interaksi. Interaksi ini dikenal dengan namanya gaya antar molekul. Ya, jadi hari ini kita bahas yaitu gaya yang terjadi pada molekul satu dengan molekul yang lain. Oke, sebelum dilanjut nih, suara Bapak udah jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oh, Pak. jelas ya. Alhamdulillah berarti ya. Nah, adapun konsep yang menjadi dasar mempelajari gaya antar molekul itu adalah kepolaran. Kepolaran. Kita ingat, kepolaran itu ada dua ya. Ada yang disebut molekul yang polar, ada juga molekul yang non-polar. Kalau kita bagi ke dalam interaksi antar molekul tersebut, terjadi 3 interaksi. Yang pertama ya, interaksinya itu adalah antara molekul polar dengan molekul polar lainnya. Oke. Di sini terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama itu adalah ikatan hidrogen. Dan yang kedua itu adalah gaya dipol-dipol. Dipol ya. Kepolaran itu dilihat dari apa? Dari perbedaan keelektronegatifan atau delta En. Nah, ketika ada sebuah molekul yang terdiri dari atom H, dan atom H ini ternyata berikatan dengan atom lain, yaitu N atau O atau F, yang mereka bertiga itu merupakan unsur dengan keelektronegatifannya tertinggi, gitu ya, tertinggi, maka dia akan mengalami sebuah gaya antar molekul yang dinamakan dengan ikatan hidrogen. Ya. Contohnya yang sering muncul di soal-soal itu, senyawa yang sering itu yang memiliki sebuah gaya antar molekul dalam molekulnya itu adalah pertama ada H2O. Berarti ada interaksi antara H dengan atom O, H2O dengan H2O yang lain. Yang kedua, kalau H dengan N itu seringkali dicontohkan dengan amonia atau NH3. Kalau H dengan F itu seringkali dicontohkan dengan HF. Bahkan ada juga yang membuat sebuah molekul alkohol yaitu OH-nya itu dia hidrogen. Ya. Nah, ketiga molekul atau 4 molekul ini yang sering muncul di soal, jadi kan hafalkan ketika ditanya nih, senyawa mana yang mengandung gaya antar molekul yaitu ikatan hidrogen, berarti H2O, NH3, HF atau alkohol. Karena mereka terjadi interaksi antara atom hidrogen dengan molekul dengan atom NO yang memiliki keelektronegatifan tertinggi, gitu ya. Nah, di luar dari itu, ketika ada polar dengan polar berdekatan, akan terjadi interaksi, gitu ya. Nah, itu disebut dengan gaya dipol-dipol. Oke, sebagai contoh seperti ini ya. Ada molekul H2O bertemu dengan molekul H2O yang lain. Kita batasi saja. Ini molekulnya, ini juga molekulnya. Ternyata terjadi interaksi antara atom O di dalam H2O yang kiri dengan atom H pada H2O yang kanan. Nah, interaksi tersebut itu dinamakan dengan ikatan hidrogen.
Namun ketika ada sebuah molekul lagi nih, namanya HCl, gitu ya, ada ikatan H dengan Cl. HCl ini ternyata terjadi interaksi antara atom O pada H2O dengan atom H pada HCl. Ternyata interaksi tersebut bukanlah hidrogen, melainkan gaya dipol-dipol. Oke. Mengapa demikian? Nah, terjadi sebuah perbedaan di sini ya. Kalau di dalam molekul ada ini ya, kita bandingkan ya. Kalau di sini itu terjadi antara interaksi antara O dengan H. Tuh kan ya, O dengan H. Namun O di samping kiri itu mengikat atom H dan H samping kanan itu mengikat atom O. Berarti pertama nih ya, yang namanya hidrogen itu dia itu harus interaksi antara H dengan NOF. O dengan H, oke, sudah lulus ya, sudah lulus ini ya. Ini lulus. Yang kedua lihat O yang di samping kiri itu dengan siapa? Ternyata dengan H. O dengan H, oh masuk juga kita lihat. Yang sebelah kanan H-nya lihat dengan O, H dengan O masuk tadi. Jadi ketiga kriteria ini itu terpenuhi, maka dia itu dibilang adanya ikatan hidrogen. Namun pada yang kedua, ini ya, itu terjadi interaksi antara O dengan H. Oke, O dengan H. O sebelah kiri dalam H2O ini mengikat atom H. Sedangkan H di sebelah kanan ini mengikat atom Cl. Syarat pertama, si O ini itu berinteraksi dengan atom H. Bisa. Atom O yang kiri mengikat atom H. Bisa, karena O dengan H ya. Namun ketika atom yang kanan itu H mengikat dengan Cl, maka ini tidaklah masuk syarat. Jadi ada satu atom yang tidak mengikat NOF atau H gitu ya, maka dia bukanlah hidrogen. Kalau dia bukan hidrogen, sedangkan dia itu polar dan polar, maka dia merupakan gaya dipol. Sampai sini bisa dipahami? Coba lagi deh ya, contoh yang berikutnya. Ada molekul HF. Ternyata atom F dalam HF ini dia berinteraksi dengan atom H pada H2O. Dia hidrogen atau dipol-dipol? Hidrogen, Pak. Hidrogen. Kenapa selain hidrogen disebutnya? Karena F itu kan termasuk yang elektronegatifnya tinggi, dan itu ada hidrogen, jadi ya ikatan hidrogen. Oke, pertama pasien ya, F dengan H udah masuk ya ke hidrogen. Sekarang F di sini ikat siapa nih? Ikat atom H. Sama ya, F dengan H juga. H di sini ikat siapa? Ikat O. Maka ini udah terpenuhi gitu ya. Ini udah terpenuhi, ini terpenuhi. Berarti dia hidrogen. Lagi ya. Kalau ada molekul NH3. Ya. NH3 ini si N-nya itu berinteraksi dengan atom H pada HCl. Hidrogen bukan? Hidrogen, Pak. Kenapa hidrogen Selin? Karena kan itu N dengan H. N itu kan termasuk yang elektronegatifnya tinggi. Berikatan dengan H, maka berarti dia ikatan hidrogen. Kalau atom H yang di sini ikat siapa, Selin? Ikat Cl, Pak. Cl ada nggak di sini? Oh, Cl enggak. Nah, berarti kalau ada salah satu di antara kedua atom tersebut terikat pada atom yang bukan dari NOF, maka dia itu disebut dengan dipol-dipol. Ya. Kalau N ini dengan siapa terikatnya? N dengan? Sama H. H, gitu ya. Jadi boleh ya. Ini udah masuk nih. Namun yang ini nggak masuk. Jadi dia disebut dengan dipol-dipol. Oke.
Gitu ya. Nah, ada fakta mengatakan bahwasannya ikatan hidrogen itu merupakan gaya antar molekul paling kuat ya. Paling kuat ya. Sehingga titik didih senyawanya akan tinggi. Apa maksud dari perkataan ini? Kita akan bahas di berikutnya. Ya. Enggak, kalau perlu diakses silakan atau mau dibuat nonton videonya mangga ya. Nih, kita baru bahas polar dengan polar. Oke. Berikutnya, kita akan bahas nih. Kan tadi itu polar itu ada dua, polar non polar. Polar dengan polar udah, berarti yang kedua itu interaksi antara molekul yang polar dengan non polar. Nah, ketika ada sebuah interaksi antara molekul polar dengan non polar, maka dia itu dikenal dengan istilah gaya dipol terinduksi. Ya, sebentar ya. Oke, jadi, nah ini gaya dipol terinduksi ya. Kenapa disebut dipol terinduksi? Kalian dulu waktu SMP pernah membuat magnet dari besi gitu ya. Besi kan awalnya dia nggak punya magnet, tapi ketika kalian gosokkan dengan magnet, yang terjadi itu adalah si besi itu berubah menjadi magnet. Nah, polar kalau kita dibuat sebuah gambar, dia itu akan memiliki bentuk yang lonjong. Ya. Kenapa dia bentuknya lonjong? Karena terjadi pengkutuban. Jadi arti kata polar itu dari kata pol. Kan ada nih beruang kutub gitu kan ya. Polbir gitu ya. Nah, itu namanya dari kata pol itu kutub. Jadi ada polar ya. Nah, kalau dia non polar, dia itu bentuknya itu akan bulat sempurna ya. Kenapa dia bulat? Karena dia itu tidak terjadi pengkutuban. Nah, namun ketika mereka berdekatan, lama-kelamaan terjadi interaksi, di mana si non-polar ini akan berubah sifatnya. Apa yang jadi berubah? Nah, dia itu nanti lama-kelamaan, dia juga akan mengkutub, gitu ya, seperti halnya yang polar tadi. Nah, karena di sini terjadi induksi, maka namanya juga disebut dengan gaya dipol terinduksi. Gitu ya. Contoh siapa Pak? Contoh nih ya, ada HCl. HCl itu kan dia dua atom molekul terdiri dari dua atom, H dan Cl. Dan beda lagi, maka dia sifatnya polar gitu ya. Polar. Bertemu dengan H2. H2 itu kan atomnya sama nih, dia dua juga, maka dia sifatnya non polar. Ya. Maka lama-kelamaan akan terjadi namanya gaya dipol terinduksi. Ya. Dan yang ketiga itu adalah interaksi antara molekul yang non-polar dengan non-polar. Oke. Nah, non-polar dengan non-polar itu disebutnya banyak namanya dia. Ada yang disebut dengan gaya dispersi. Ada juga yang bilang dia itu gaya London. Ada juga yang bilang dia itu gaya dipol sesaat. Kenapa disebut dengan dipol sesaat? Non-polar, ketahui dia itu bentuknya bulat, gitu ya. Dan juga bulat lagi. Kenapa ini H2 ya? H2 dengan H2. Lama-kelamaan dia terinteraksi. Namun, ingat, gaya antar molekul ini disebut dengan gaya antar molekul yang paling lemah. Ya. Lama-kelamaan dia itu akan terjadi namanya pengkutuban, ya. Tapi itu bersifat sesaat, tidak lama. Sedangkan ini kan lama gitu ya dan sebagainya. Nah, ini juga sama sih, lama, tapi kalau dia udah pergi, maka si non-polar itu akan kembali polar lagi ya. Kalau ini mah cuma saat doang, ketemu dikit, ada kutub cuma dikit gitu ya, kecil, lemah gitu. Kalau udah nggak berbarengan lagi, ya udah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, itu tentang gaya antar molekul. Satu lagi jenisnya itu ialah ada namanya gaya ion dipol.
Nah, kalau ion dipol itu terjadi antara molekul yang memiliki molekul yang terurai menjadi ionnya dengan sebuah molekul yang bersifat polar. Contoh ya, ada air. Air ya, kita tambahkan sebuah garam dapur atau NaCl ke dalamnya. Yang terjadi NaCl ini akan terurai menjadi ion-ionnya, Na+ sama Cl. Nah, karena air itu banyak atau pelarut, sehingga si ionnya itu dia itu berinteraksi dengan molekul H2O yang lain. Oh, sedikit lagi ya. Oke, nah dia berinteraksi, apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya gaya, apa namanya? Guys, merah. Kita pakai yang biru aja ya. Namanya itu adalah gaya ion dipol. Oke. Jadi 4 ya, ada ikatan hidrogen, ada gaya dipol-dipol, dipol terinduksi, dispersi, atau London gitu ya. Ion dipol, nah mereka semua itu tergabung dalam yang namanya gaya van der Waals. Jadi nama besarnya itu selain hidrogen itu namanya apa? Gaya van der Waals. Hanya 2 ya, bukan L-nya 2. Nah, gitu ya. Itu tentang gaya antar molekul. Nah, sekarang bagaimana Pak kita dalam mengaplikasikannya? Oke, kita coba lihat soal yang ada di buku kalian. Pak sebenarnya sudah moto ya, foto dikit lah tentang ikatan kimia gitu ya. Kita buka dulu ya. Jadi dari buku ini kalian akan melihat seperti apa sih soal-soal yang mungkin muncul di dalam bab ini, gitu ya. Oke, sambil menunggu si bukunya. Untuk ulangan jangan lupa ya, kita hadirkan pada hari Jumat jam 1:30 ya. Sampai sini ulangannya ya. Oke. Nah, kita mulai pada soal ini. Soal mana yang berkaitan dengan gaya antar molekul? Perhatikan, soal nomor 5 ya. Yang punya ikatan hidrogen. Berarti siapa hidrogen dong kalau gitu? Siapa aja mau? Ada yang tahu? 1 dan 3, Pak. 1 dan 2. 1 dan 2. Karena HF ada NH3, betul. C4 bukan, CCl bukan, dan sip, betul ya. Kayak gitu. Jadi diapain aja molekulnya, ada HF, NH3, ada apa? Ada H2O gitu ya, dan ada alkohol. Oke, berikutnya coba nomor 34. Yang gaya London itu siapa sih? Gaya London itu ialah antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar juga. H2O kemarin sudah dibahas, dia polar. NaCl, CaCl2 dia polar. Kenapa polar? Karena dia senyawa ion. Ion itu pasti semuanya polar. C4 itu kalau dilihat kalian dihitung, maka dia sifatnya nonpolar gitu ya. F2 itu dua atomnya sama, berarti sifatnya nonpolar juga. Maka jawaban yang tepat untuk gaya London itu terjadi pada 4 dan 5. Oke. Berikutnya, coba lihat. Oh iya, main ya. Paling polar, berarti kan ambil yang paling kecil sama yang paling besar. Artinya dia selisihnya paling gede. Maka jawabannya adalah P dan T. Ya. Berikutnya lagi. Nah, kenapa HF lebih besar dibandingkan HCl? Ya. Nah, pembahas sini ya. Oh ya, hampir lupa. Sorry banget ya, hampir lupa. Oke. Ada sebuah konsep lagi yang penting, ya, yaitu pengaruh gaya antar molekul pada titik didih ya. Coba nih. Ada sebuah grafik titik didih. Ini MR. MR itu ukuran molekul ya. Atau massa atomnya gitu ya, massanya. Nah, golongan 7A itu ada F, Cl, Br, dan I. Semakin bawah, semakin besar massanya. Bergabung nih dengan H. Ini ada HF,
ini ada HCl, ini ada HBr, ini ada HI. Ternyata titik dari molekul ini, HF itu dia paling tinggi. Ini ada HBr, ini ada HI ya. Dan HCl dia paling rendah. HBr lebih tinggi dan HI lebih tinggi. Berarti seperti ini nih, padahal HF itu dia paling kecil loh. Dia paling kecil. Kenapa dia jadi paling tinggi? Ternyata ikatan hidrogen yang terjadi pada HF itu mempengaruhi yang namanya gaya antar molekul. Ya. Jadi karena ada ikatan hidrogen pada HF, maka dia itu titiknya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan kedua, kenapa HCl, HBr, HI itu semakin meningkat? Kalau di sini itu terjadi karena masanya semakin bertambah. Oke, masak yang dikit sama yang besar kan berarti kita butuh energinya itu yang paling tinggi itu yang besar gitu ya. Begitupun molekul juga ketika dia dikit. Itu kan dia berubah dari cair menjadi uap gitu ya. Menguapkannya itu dia butuh energi, disebut dengan titik didih gitu ya. Nah, jadi sekali lagi HF ini dia kalau lebih tinggi karena dia memiliki namanya ikatan hidrogen. Oke, nah coba kita lihat soal yang tadi gitu ya. Oke, nah ini HF HCl berarti kenapa HF lebih tinggi dibandingkan HCl titiknya? Karena dia punya ikatan hidrogen. Ya. Berikutnya lagi, coba nih, gaya dispersi pada molekul nonpolar terjadi akibat adanya apa? Dispersi itu karena adanya apa? Berarti adanya dipol-dipol sesaat. Ya. Nah, kayak gitu kan. Oke, soal-soalnya seperti itu mudah sekali, tapi kalau di Bapak nanti di ulangan itu kalian tentunya harus mengetahui apa yang disebut dengan polar dan non-polar. Oke ya. Oke, untuk hari ini cukupkan sekian karena kita udah 3 menit lagi ya. Untuk absensi Bapak screenshot dulu ya yang hadir di sini. Sebentar ya. Nggak perlu tidak perlu di mata ya, tidak perlu di nyalain kamera ya. Dari screenshot namanya udah jelas. Oke. Terima kasih ya. Silakan kalian latihan soal ya. Untuk ini untuk latihan soal, gaya antar molekul dan sebagainya ya.